Itu kira-kira beberapa pertimbangan. Nah, memang harus diakui bahwa PKB ini menjadi pemenang, kemudian menerima untuk mengambil posisi wakil bupati. Ya, sebenarnya ini konteksnya adalah bukan menerima atau tidak menerima yang dibicarakan, tetapi sekali lagi untuk membangun ke depan itu butuh kebersamaan, butuh kompromi, butuh mufakat. Nah, salah satunya juga dalam mengambil kekuasaan ini ya juga butuh musyawarah, butuh mufakat, butuh kekuatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pekalongan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang dilahirkan di Pekalongan, yaitu Bapak Haji Sukirman SS. Apa kabar Pak Kirman? Hai Pak Bambang, ya Allah, matur nuwun Iya. sangat ini selalu diberi kesempatan bersama Bapak. Ya, Pak Sukirman itu sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, sekaligus juga Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Lahir di Pekalongan 29 Desember 1974, menyelesaikan S1 di Universitas Diponegoro, kemudian aktif di bidang politik, bergabung dengan PKB, menjadi anggota DPRD sejak 2009, saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan juga menjadi Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Nah, Pak Kirman, mungkin ada hal-hal yang menarik atau terlewat dalam perjalanan karir, mungkin bisa ditambahkan. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya saya sekali lagi terima kasih hormat saya kepada Pak Bambang Sadono, senior yang banyak menginspirasi anak-anak muda di Jawa Tengah juga. Saya kembali ke kanal Inspirasi Jawa Tengah yang sangat luar biasa, rutin begitu. Yang pertama, tentu saja saya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Sadono bahwa saya terlahir di Pekalongan kira-kira hampir 50 tahun lalu, dan perjalanan saya sampai saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris PKB Jawa Tengah. Tentu terlibat aktif di dalam politik itu kalau zaman mahasiswa jelas era sebelum reformasi, kemudian di dalam PKB itu sejak tahun 2001, 2002 dan 2002, sebelum akhirnya kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pertama kali tahun 2009, kemudian kedua kali tahun 2014, kemudian 2019 ketiga kali, masih mewakili daerah pemilihan Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kota Pekalongan. Memang kemudian tahun 2024 ditugaskan partai untuk maju sebagai calon anggota DPR RI, masih mewakili daerah pemilihan yang sama, tetapi kemudian kita gagal dalam pertarungan di
para kompetitor-kompetitor yang ada. Ya memang agak ironis, PKB yang awalnya mendapatkan 2 kursi, tinggal 1 kursi di 2024 khusus untuk DPR RI. Ya dilalah memang yang kemudian mencuri kursi kita itu partainya Pak Bambang Sadiono gitu. Yaitu Golkar begitu ya. Bisa menambah pundi-pundi menjadi 2 kursi. Itu sekilas Bapak yang bisa saya tambahkan. Ya hari ini masih menjalankan tugas sebagai wakil ketua sampai nanti tanggal 3 September 2024. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang Pilkada Pekalongan, mungkin ada yang menarik. Pak Sukirman ini menjadi wakil ketua DPRD, tapi pernah seperti menjalankan ketua DPRD Jawa Tengah, karena waktu itu ketua DPRD-nya adalah sakit. Nah, mungkin ada kesan tersendiri waktu itu. Iya, kita 2 tahun, hampir 2 tahun kita secara de facto menjalankan fungsi, tetapi karena juga tidak ada penyerahan secara legal formal, artinya kemudian secara de jure-nya misalnya PLT semacam itu seperti di dalam eksekutif, maka ya biasa saja sesungguhnya. Jadi kita sifatnya koordinatif saja, karena kepemimpinan di DPRD, lembaga politik itu kan memang kolektif kolegial, semuanya serba bersama-sama. Ya memang ada sesuatu yang beda tentu saja, menjadi leader, menjadi penanggung jawab penuh, segala sesuatu harus menjadi motor lah kira-kira begitu. Nah alhamdulillah, tapi memang itu sudah terbiasa. Sebagai sekretaris PKB kan itu juga salah satu motor organisasi, salah satu motor di administrasi kantor dan seterusnya. Maka ketika almarhum Pak Bambang Kribo sebagai ketua 2 tahun kemudian berhalangan, kita menjalankan roda itu. Nah, kebijakan-kebijakan tentu saja dalam 3 tugas pokok fungsinya, legislasi, kemudian anggaran, kemudian pengawasan. Ini menjadi hal yang kemudian diputuskan bersama-sama oleh kolektif kolegial, yaitu Pak Ferry Wawan Cahyono dan juga Pak Heri dan juga Pak Kuatli yang sekarang juga almarhum gitu. Itu kita pikirkan bareng-bareng. Tetapi memang ada beban berat di sana karena penanggung jawab secara de facto-nya memang saya waktu itu. Itu sih Pak Bambang kira-kira gambarannya. Pak Sukirman ada pengalaman yang menarik ya, hubungan antara Partai Golkar dan PKB di Kabupaten Pekalongan. Dulu kami juga pernah mendukung bupati dari PKB, wakilnya dari Golkar. Nah, sekarang kelihatannya akan terjadi kebalikannya. Bupatinya Bu Fadia dari Golkar, dan saya kemarin melihat Pak Kirman diamanai untuk jadi wakil bupati. Nah, mungkin Pak Kirman bisa cerita soal ini. Iya. Saya malah terima kasih ini diingatkan bahwa ada sejarah panjang juga Golkar di sana. Karena yang saya ingat hanya kekalahan beruntun kami dengan Partai Golkar, yaitu yang pertama kemarin waktu Bupati kader PKB Pak Asif Kolbihi di pemilu di Pilkada 2020 itu dikalahkan oleh Bu Fadia, karena beliau mewakili Golkar bersama PDI Perjuangan. Lalu kemudian setelah itu pemilu legislatif kemarin 2024 kita babak belur lagi begitu dengan kekuatan khususnya Partai Golkar
yang memang 2024 mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Ya, memang betul Pak. Kemudian akhirnya PKB berpikir tentang bagaimana yang pertama tentu secara ideologi membangun Kabupaten Pekalongan ini. Yang kedua, untuk menuju ke sana kan memang harus ada sarana kekuasaan yang memadai. Maka hari ini kekuatan real yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah kekuatan Golkar yang mau tidak mau harus kita akui. Kemudian dengan figur Ibu Fadia. Nah, Ibu Fadia ini harus kita beri catatan juga bahwa beliau memimpin Kabupaten Pekalongan belum genap 5 tahun. Karena pemilu 2020 lalu kemudian kena aturan main soal pilkada serentak 2024, ditambah kemudian kerepotan pemerintahan pada waktu itu adalah soal terserapnya anggaran karena kita harus bersama-sama memerangi pandemi COVID. Itu kira-kira. Jadi memang belum genap memberikan kebijakan politiknya terkait dengan kepemimpinan di Kabupaten Pekalongan. Faktanya demikian. Lalu setelah berhitung secara matematis politik, lalu kemudian perspektif membangun PKB ke depan, kemudian PKB ini juga punya kekuatan kultur, struktur, kekuatan yang mau tidak mau juga ada NU di dalamnya. Secara kultural ini menjadi kekuatan yang baik kalau dikombinasikan dengan kekuatan Golkar yang hari ini mempunyai infrastruktur dan berpengalaman yang cukup memadai sepanjang sejarah politik ini. Itu kira-kira beberapa pertimbangan. Nah, memang harus diakui bahwa PKB ini menjadi pemenang, kemudian menerima untuk mengambil posisi wakil bupati. Ya, sebenarnya ini konteksnya adalah bukan menerima atau tidak menerima yang dibicarakan, tetapi sekali lagi untuk membangun ke depan itu butuh kebersamaan, butuh kompromi, butuh mufakat. Nah, salah satunya juga dalam mengambil kekuasaan ini ya juga butuh musyawarah, butuh mufakat, butuh kekuatan bersama. Nah, niku kita Pak Bambang. Ya kalau hari ini kemudian ada kekuatan besar yang memang kemudian sedang memimpin, kenapa tidak kita dukung begitu kira-kira? Itu kira-kira. Ya, Pak Sukirman, ini menurut saya strategi yang luar biasa, walaupun bisa mencalonkan sendiri, tetapi PKB pilih bergabung karena mempersiapkan masa depan. Jadi kemungkinan untuk mempersiapkan bupati berikutnya itu sangat besar peluangnya. Kira-kira seperti itu, Pak Herman. Kita belum berpikir ke sana sesungguhnya. Yang penting adalah sebenarnya kita sangat berterima kasih kemudian Partai Golkar yang juga bisa mengajukan sendiri tanpa koalisi pun kemudian mengajak kita untuk berkoalisi. Ini satu kearifan lokal yang sungguh sangat luar biasa juga. Apalagi kita di dalam Pilpres kemarin juga tidak dalam satu barisan, tetapi Partai Golkar mengabaikan itu. Maka ini menjadi penghargaan sebenarnya kepada PKB. Ya kedua partai ini berangkat dengan sama-sama saling menghormati. Kalau boleh sedikit mereview bahwa kemudian Ibu Fadia dengan secara kearifan itu mengutus satu tim yang kemudian sowan kepada Ketua DPW PKB Jawa Tengah Gus Yusuf untuk memberikan gambaran di Pekalongan dan berhati-hati sekali ketika kemudian mengajak koalisi
dan menawarkan satu slot atau satu porsi posisi politik, yaitu wakil bupati Pekalongan. Nah, untuk ke depan kita akan melangkah bersama-sama, Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Sukirman SS, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Apa yang disampaikan memperkaya informasi kita dan makin menunjukkan kepiawaian politik yang ditampilkan oleh PKB. Jadi mudah-mudahan nanti akan berbuah yang pada akhirnya tentu bermanfaat baik di tingkat provinsi untuk seluruh Jawa Tengah dan di tingkat kabupaten kota untuk masing-masing daerah, termasuk Pak Sukirman di Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, sukses. Sama-sama Pak, mohon doa restu agar bisa memberikan yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.